Baik, kita akan melakukan praktikum pertemuan 10 ya. Ini yang kita bahas adalah desain pengamatan. Nah, nanti tujuannya itu kita bisa mendesain sebuah titik pengamatan gitu ya, dan merencanakannya gitu ya. Titiknya ada di sebelah mana saja gitu ya. Dan juga bisa direncanakan perpindahan titik pengamatannya. Nah, misalkan di sini ada gambaran ya dari Pulau Batam gitu ya. Di sini bisa Anda buat ya. Dan titik pengamatannya gitu ya, ini bisa berupa titik kontrol gitu ya, titik benchmark gitu ya. Ini yang biasanya ada di sekitaran lingkungan kita gitu ya. Ini contohnya ada titik kontrol punyanya BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ini hampir sama seperti titik BM punya kita yang berwarna biru gitu ya. Dan pertanyaan, apakah di setiap tempat pengukuran selalu tersedia titik kontrol atau titik dasar teknik gitu? Nah, seharusnya ada, tapi tidak semua tempat ya. Jadi memang kalau memang tidak ada, berarti harus Anda lakukan pengukuran sendiri. Anda harus buat sendiri gitu ya. Dan ada TDT gitu ya. Ini diklasifikasikan menurut tingkat kerapatannya. Ada TDT order 0. Ini antar titik jaraknya 500 km. Dan ada TDT order 1, antar titiknya berjarak 100 km. Ada TDT order 2, jarak titiknya 10 km. TDT order 3 1-2 km. Dan TDT order 4 sampai 150 meter. Nah, di sini kondisinya jika memang tidak ada di titik sekitar Anda ya berarti nanti biasanya yang melakukan pengukuran sendiri gitu ya. TDT perapatan atau hasil perapatan TDT order 4, dan ada spesifikasi TDT. Nah, dari order 0 sampai order 4 ini ada jarak tipikal tadi, dan ada fungsinya untuk apa dan metode pengamatannya dengan apa. Dari order 3 ya, ini fungsinya untuk jaring kontrol kadastral lokal, datanya sama, pengamatannya sampai dengan GPS. Nah, untuk order 4 ini biasanya menggunakan metode survei poligon. Kemudian berikut itu juga adalah kriteria dari order jaringan. Nah, ini bisa diperhatikan jumlah minimum titik ikat berorder lebih tinggi, dan koneksi ke titik lainnya dalam jaring atau jumlah minimum, jumlah baseline minimum yang diamati, dan jumlah baseline dalam satu loops maksimum ada berapa. Ini kemarin juga sudah dibahas di teori. Kemudian ada contohnya, ini misalkan kita mendesain sebuah titik gitu ya, mendesain titik, desain pengamatan, dan kita akan melakukan perencanaan pengukurannya gitu ya. Nah, kemudian ini dibuat tadi loopnya berapa, maksimum 4 baseline gitu ya. Nah, 4 baseline 1, 2, 3, 4. Dan kalau bisa atau lebih baik loopnya jangan terlalu luas gitu ya. Nah, bisa kita persempit, kita nambah baseline lagi di sini. Kemudian pergerakannya misalkan dari yang titik warna kuning ini adalah titik tetap, kita mulai dari titik tetap seperti bahasan kita sebelumnya di teori. Dan kita punya 3 alat, kita lakukan pengukuran di 3 titik gitu ya, sehingga didapatkan 3 baseline gitu ya. Selanjutnya bagaimana gitu ya? Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan baseline, pengukuran baseline selanjutnya gitu ya. Yang pindah adalah satu tim saja ya, dari misalkan titik tetap pindah ke titik selanjutnya. Yang 2 ini sebagai baseline acuannya atau baseline reference-nya gitu ya. Jadi dia tetap jangan pindah dulu gitu ya. Kemudian kita lakukan pengamatan ya ketiga baseline selanjutnya atau berikutnya. Nah, selanjutnya yang pindah juga sama, satu tim saja yang pindah. Yang 2
yang P1 baseline ini atau dua tim ini tetap ini sama juga sebagai baseline referensi gitu ya, jangan pindah dulu gitu ya. Nah ini untuk selanjutnya sama, melanjutkan pengukuran selanjutnya gitu ya, bisa melakukan pengukuran dengan yang selanjutnya dengan catatan tadi apa, ada titik atau baseline referensi yang dipatok gitu ya, atau sebagai patokannya, sehingga sampai semuanya selesai dilakukan pengukuran atau pengamatan. Nah, kemudian tugasnya nanti ini Anda kerjakan secara kelompok gitu ya, menggunakan Zoom atau Google Meet gitu ya. Nah, dengan bantuan Google Docs, PowerPoint secara online. Nanti Anda buat rencana desain pengamatan jaring GPS untuk menentukan koordinat titik kontrol odom gitu ya. Tentuannya terdapat minimal 5 jaring ini dalam kampus ya, karena Anda punya gambarnya di gambar kampus gitu ya. Dan terdapat satu titik ikat yang sudah diketahui koordinatnya di titik Odo 1 atau di bandara, atau misalkan titik di sekitar kampus kalau ada ya bisa diikatkan ke sana gitu ya. Dan jumlah titik dalam satu loop maksimal 4 titik, dan pengamatan tiap titik 15 menit. Terdapat 2 receiver, dan buatlah alur perpindahan tim, satu receiver gitu ya, dan jadwal pengukurannya dimulai dari pukul 8. Nah, yang harus dipertimbangkan apa, Anda melakukan perpindahan titik gitu ya, kan ada mobilisasi, ada setting alat juga ya. Saya kira ada jeda waktu kasih 15 menit gitu ya untuk perpindahan alatnya. Jadi bisa Anda rencanakan. Dan nanti ada pertanyaan, berapa jumlah minimum sesi, berapa jumlah baseline bebas yang teramati. Nah ini jumlah sesi pengamatan ini juga sudah dibahas di sesi teori, nanti silakan disimak lagi kalau masih belum paham. Dan ada contoh perhitungannya juga sudah bisa dihitung gitu ya, sudah ada contohnya. Nah kemudian yang harus Anda buat ada apa, rencana pergerakannya juga gitu ya. Ada sesi pengamatan pertama, misalkan penempatan receivernya di titik mana saja, nanti bisa di kampus jadi dibuat PM 1 sampai 7, atau nanti Anda buat PM yang lainnya gitu ya, pergerakannya dari mana ke mana, dan baseline bebas yang diamati. Kemudian di sebelah kanan apa, jadwalnya atau jamnya, jam pengamatannya jam berapa sampai jam berapa. Kemudian bisa Anda tambah apa, keterangan di formulir selanjutnya gitu ya. Nah kemudian yang perlu Anda pahami juga ya, ada mekanisme kontrol kualitas, ini juga kemarin sudah dibahas di teori, nanti silahkan dibaca lagi gitu ya, dipahami. Oke, sekian, terima kasih.